Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sosiologi Hukum Lokal SD semester 4 dengan anggota saya sendiri Raflendra Pratama dengan NIM 2330202025. Saya Putri Wadi dengan NIM 2330202024. Dan saya Miftahul Karayani dengan NIM 2330202020. Kali ini kami akan membahas materi tentang struktur sosial dan hukum. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu tentang kaidah sosial dan hukum. Interaksi manusia diatur dalam berbagai macam kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keberaturan bagi masyarakat. Dengan berinteraksi, manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di dalam hukum, terdapat istilah das solens dan das sens. Das solens ini diartikan sebagai kaidah hukum yang menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan. Sedangkan das sens diartikan sebagai realita yang terjadi di dalam masyarakat. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan oleh para penguasa yang bersifat mengikat dan berlakunya dapat dipaksakan sehingga kaidah hukum tersebut dapat dipertahankan. Kaidah sosial dan hukum di dalam masyarakat ini juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah ini berhubungan dengan manusia sebagai seorang individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Misalnya mencuri adalah salah satu tindakan yang dilarang. Kaidah kesusilaan adalah keinginan seorang untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, ada kaidah agama. Kaidah agama merupakan aturan tingkah laku manusia yang bersumber dari wahyu yang diyakini oleh penganut agama tertentu. Hal ini berhubungan dengan hubungan dunia akhirat yang bersumber dari Tuhan. Kaidah yang ketiga yaitu ada kaidah kesopanan. Kaidah ini merupakan kaidah yang didasarkan kepada kebiasaan yang telah berulang-ulang dilakukan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada kaidah hukum. Ada perbedaan karakteristik antara kaidah hukum dengan kaidah sosial atau non-hukum. Ada beberapa karakteristik kaidah hukum yaitu: pertama, sumbernya dari masyarakat yang diwakili oleh suatu otoritas tertinggi dan dari berorganisasi. Yang kedua, sanksinya bersifat eksternal, dapat berupa ganti rugi hukum perdata, denda, kurungan penjara, dan hukuman mati. Yang ketiga, isinya ditujukan mutlak pada sikap lahir. Yang keempat, bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dan yang terakhir, daya kerjanya mengharmonisasikan hak dan kewajiban. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan, berbagai kebutuhan hidup manusia menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya, kebutuhan kehidupan kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Adapun fungsi dari lembaga kemasyarakatan yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat terutama menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Jenis lembaga sosial yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadian dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari perkawinan sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga setiap anggota keluarga punya peran dan fungsi yang jelas.
Yang pertama, peran keluarga adalah membina dan membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya di mana ia berada, sehingga kehidupan masyarakat tenang, aman, dan tentram. Contoh, ayah berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberi nafkah terhadap keluarganya. Ibu berperan sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Anak berperan membantu orang tua. Fungsi lembaga keluarga adalah yang pertama, fungsi reproduksi, yaitu pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan, yaitu keluarga memberikan perlindungan kepada anggota baik fisik dan kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi, yaitu ayah sebagai tulang punggung keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Yang keempat, fungsi sosialisasi, yaitu keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai harapan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi, yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anggota keluarga. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial, setiap anggota keluarga saling kontrol atau saling mengawasi karena bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir, fungsi pemberian status, atau melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat sebagai suami atau istri. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Pada dasarnya, agama adalah aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Agama adalah lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia, agar sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara kehidupan dunia dan akhirat. Agama menjadi pelopor, menciptakan tertib sosial di masyarakat. Pendidikan agama menuntun individu berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam sekitar. Fungsi lembaga agama yang pertama sebagai pedoman hidup manusia terhadap Tuhan, manusia lain, dan alam sekitar. Yang kedua, sumber kebenaran. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang kelima, pedoman mengungkapkan perasaan kebersamaan. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik sebagai kewajiban dari Tuhan. Yang ketujuh, pedoman keberadaan bahwa hakikat makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan tanpa melanggar kaidah agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup terkait pengaturan bidang ekonomi untuk mencapai kehidupan sejahtera. Tujuan lembaga ekonomi untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi yang pertama adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Dan yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang keempat ada lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi setelah lembaga keluarga. Lembaga pendidikan mengenalkan kehidupan bermasyarakat lebih luas pada anak. Ada 3 jenis pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal seperti kursus. Yang ketiga, pendidikan informal adalah pendidikan di keluarga. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan ada 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari. Yang terakhir ada lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik adalah keseluruhan tata nilai dan norma terkait kekuasaan. Kekuasaan bergantung pada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Kekuasaan selalu ada dalam setiap masyarakat, yang sederhana maupun kompleks.
Namun, pada umumnya kekuasaan tertinggi ada di organisasi tertinggi yang disebut negara. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Fungsi lembaga politik yang pertama adalah memelihara ketertiban dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Contohnya lembaga politik di Indonesia adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, pemerintahan daerah, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, serta partai politik. C. Kelompok sosial dan hukum. Menurut Mayapola, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Kelompok sosial merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kita menjadi diri kita karena keanggotaan kita dalam kelompok. Pemikiran kita juga banyak dipengaruhi oleh kelompok di mana kita menjadi anggota. Kelompok sangat mempengaruhi bahkan bisa menguasai anggota-anggotanya. Ciri-ciri dari kelompok sosial adalah yang pertama, adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya satu atau beberapa faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan sebagainya, oleh para anggota kelompok sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Yang keempat, adanya struktur kelompok. Dan yang kelima, adanya perangkat kaidah-kaidah. Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, karena terbentuknya hukum berawal dari interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalam kelompok sosial. Pengalaman berinteraksi antar para anggota kelompok masyarakat lama-kelamaan menjadi nilai sosial. Nilai sosial ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam pikiran anggota masyarakat tentang apa yang dia anggap baik dan tidak baik di dalam pergaulan hidup. Pola pikir ini mengarahkan kepada sikap dan perilaku bagaimana interaksi selanjutnya. Perilaku yang baik akan terus diulang-ulang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Nilai yang telah berkembang sejak lama dan sudah melembaga dalam masyarakat menjadi pedoman berperilaku. Nilai sosial itu mendapatkan bentuk yang konkret dalam kaidah-kaidah sosial, termasuk kaidah hukum. Dengan demikian, kelompok sosial sangatlah penting bagi pembentukan hukum maupun pelaksanaannya. D. Kekuasaan dan hukum. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaziman. Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan akan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi dengan baik. Kekuasaan itu sangat diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe ini disebut telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Di samping memerlukan kekuasaan, hukum juga merupakan sumber kekuasaan. Hukum menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Hukum juga berfungsi dalam memberikan batasan kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi karena jika tidak, hukum akan disalahgunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan memihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Menurut Sukanto, para pembentuk, penegak, maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan. Tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang karena pembatas tentang peranannya yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat.